Mari buka Alkitab saudara di 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Tadi saya terlambat karena di jalan tol juga ternyata banjir. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah kepada para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul, kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil ke Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana, dekat tabut perjanjian Allah. Segera sesudah tabut perjanjian sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin mendengar bunyi sorak-sorai itu, berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang dapat menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Tuhan Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita melihat bahwa seringkali kita berpikir kita ini bersama dengan Tuhan. Seringkali saudara kita ini berpikir bahwa Tuhan ada di pihak kita, maka kita pasti akan baik-baik saja. Soalnya kita baru saja baca saudara. Waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan orang Filistin dan mereka kalah. Pada waktu mereka kalah, entah dari mana idenya muncul, ambil tabut, seret Tuhan, masuk medan peperangan bersama dengan kita, dan pasti kita menang. Dia menyeret Tuhan untuk ikut perang sama mereka. Baik loh, bagus sih. Tapi lihat saudara, ketika mereka seret Tuhan itu, kita bawa tabut, tanda-tanda kemenangannya sudah nyata di depan mata, betul gak? Sampai mereka bersorak-sorai. Alkitab kalau nulis gak main-main, sampai dikatakan bumi bergetar. Anda manain kalah, Anda bersorak-sorai cuma dinding yang bergetar. Orang Israel, bumi yang bergetar. Kan saya nih memperhatikan baktera itu kan, kalau misalnya sudah mulai menyembah itu sound system, kalau perlu volumenya digergaji lagi biar bisa naik lagi tuh tombolnya. Kenceng banget suaranya. Tapi hari itu kita kalah. Mereka bersorak-sorai menyambut kedatangan tabut Allah sampai bumi bergetar. Bahkan sampai kemah orang-orang Filistin mendengar dan mereka ketakutan. Anda pikir anak SMA, mereka tuh kalau bikin kayak tenda nih, ya, antara orang Filistin sama orang Israel nggak mungkin deket. Anda pikir SMA tawuran? Kagak. Pasti jauh saja. Teriakan sorak-sorai orang-orang Israel
sangat menakutkan buat orang Filistin. Jadi Anda bisa bayangkan begitu sangat kerasnya sorak-sorai mereka. Dan kemenangan sebenarnya sudah di depan mata, orang Filistin ketakutan. Betul nggak saudara? Tapi kenyataannya pada waktu mereka berperang, siapa yang kalah? Israel. Tabutnya diambil. Imam-imam Dursila mati. Oh, saya ngomong itu benar, saudara. Anda baca Alkitab, kalau ini mereka ini imam Dursila. Imam kacau nih. Mati, saudara. Padahal mereka kurang apa? Tabut itu tabut yang penuh kuasa kekuatan loh. Powerful loh. Anda bisa pernah baca kan? Ketika para imam manggul tabut, nginjek air ke sungai apa laut tuh. Terbelah. Ayo kurang apa? Oh Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan nggak berkenan, dari Silo ketika tabut dibawa ke medan peperangan, yang apa namanya? Mati semua. Ingat saudara, mau jatuh di kampani sama siapa? Usa mati. Artinya apa? Tabutnya udah datang. Sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan tapi ketika mereka berperang, mereka kalah. Bahkan kekalahannya lebih dahsyat daripada sebelum ada tabut. Saudara, mari saya beritahu, seringkali kita berpikir kita bersama dengan Tuhan. Kita berpikir kita berjalan dengan Tuhan. Tapi ada perbedaan yang mendasar. Hal yang lain bersama dan berkenan. Hari itu mungkin Tuhan bersama dengan bala tentara Israel. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan hidup mereka. Tuhan tidak berkenan berperang bersama dengan mereka. Kalau kita hari-hari ini berkata, ya aku baik-baik aja. Pelayananku bagus. Setiap kali ini, wah luar biasa. Hari ini pertanyaannya, engkau memang bersama dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan berkenan kepada hidup kita? Hal yang berbeda. Saudara, hari ini kita mau belajar, kenapa hari itu Tuhan tidak berkenan. Meskipun Tuhan bersama dengan mereka. Yang pertama saudara, catat ini baik-baik saudara. Kecewa. Pada peperangan yang pertama, ketika mereka kalah, apa yang mereka katakan saudara? Lihat tua-tuanya ngomong apa tadi? Coba lihat. Lihat saudara di Alkitab. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Saudara, beberapa minggu yang 2 minggu lalu, saya disuruh Tuhan masuk pengasingan, saya matikan semua handphone, saya hanya bawa Alkitab analog, buku, walaupun handphonenya mengganggu banget, ting 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 ting, kedengeran. Tuhan ngomong sama saya, pada waktu pengasingan 3 hari, saya tidak makan dan minum. Minum aja, nggak mungkin. Tidak makan saudara, 3 hari. Di pengasingan itu saudara, saya lihat ada bintang yang di atas jatuh. Ada bintang yang di bawah naik ke atas. Lalu saya tanya Tuhan apa? Tuhan katakan ada banyak nanti anak-anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan akan menjadi kecewa. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang baru bertobat. Tiba-tiba bersinar dan tiba-tiba dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ketika saya dikasih tahu Tuhan seperti itu, saya langsung ngomong, saya harus hati-hati. Anda yang ikut Tuhan sudah lama, oh hati-hati. Mari periksa dalam hidupmu, periksa hatimu, jangan-jangan ada kekecewaan yang engkau simpan, yang engkau kubur saudara. Dan engkau mungkin tetap datang pelayanan, engkau tetap datang ibadah, engkau tetap nabur. Tapi kalau ada kecewa dalam hidupmu dengan Tuhan, sedikit saja, itu akan membuat kita sepertinya berjalan dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan kita. Hati-hati saudara dengan kekecewaan. Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Mari hari ini saudara lihat hatimu, lihat hidupmu.
Jangan-jangan engkau pernah kecewa dengan Tuhan. Mungkin ketika kau berdoa dan masalahmu tidak selesai, bahkan engkau kelihatannya kalah. Mungkin ketika kau punya pergumulan keuangan, sampai akhirnya mungkin asetmu disita. Dan kau berkata, katanya Jehovah Jireh. Dan itu tersimpan dalam hidupmu meskipun engkau tetap datang ibadah, engkau tetap pelayanan, engkau tetap ikut Tuhan. Kekecewaan itu akan sangat berbahaya. Saya lihat saudara, ada bintang-bintang Tuhan yang jatuh karena ada kekecewaan dalam hatinya yang dia tidak beresi, yang tidak dia bongkar dan dia selesaikan. Saya berdoa saudara di tempat ini, kita beresi semua kekecewaan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, yang pertama kekecewaan. Yang kedua, kenapa mereka sampai kalah dan Tuhan tidak berkenan sama mereka. Yang kedua, ketika mereka memutuskan ambil tabut, mereka pernah tanya Tuhan enggak? Waktu itu kalau Anda baca di perikop sebelumnya, di pasal sebelumnya, Samuel itu sedang diangkat Tuhan menjadi nabi Tuhan. Samuel itu perkataannya apapun yang dikatakannya itu berhasil. Apapun yang didengar ya Tuhan diperkatakan. Jadi hari itu di antara mereka dibangkitkan seorang nabi Tuhan yang sangat powerful. Tapi hari itu ketika mereka memutuskan untuk bawa tabut ke medan peperangan, mereka tidak melibatkan Samuel sama sekali. Saya tidak bilang bahwa Samuelnya, tapi Samuel waktu itu adalah representasi suara Tuhan. Representasi kebenaran Tuhan. Representasi firman Tuhan. Dan mereka tidak melibatkan sama sekali. Mereka pikir udah ambil aja. Mereka pikir itu baik. Ambil aja. Saudara, hari-hari ini apapun yang kau kerjakan dan kau lakukan, jangan sampai kita lupa melibatkan Tuhan. Kita lupa melibatkan firman Tuhan. Saya ngalami sudah. Minggu lalu, ceritanya gini. Saya ini ada orang yang telepon saya. Dia bilang, Pak, usahanya lumayan, ya Pak sekarang rame. Oh ya puji Tuhan, saya bilang. Orderan penuh. Ya puji Tuhan. Ya entah dia tiba-tiba ngomong, saya mau ikut invest. Saya tolak saudara. Kenapa? Loh kalau invest itu berarti dia nanam uang, nanti untungnya bagi-bagi. Nah, saya bilang invest apa dulu? Dia bilang saya mau bukan invest, saya nabur aja. Nabur tapi anggaplah invest, Bapak nggak usah bayar, nggak usah bagi hasil pokoknya untuk Bapak. Mungkin bahasa nggak ngerti bahasanya apa sih invest tuh. Ya tapi saya terima. Saya terima dibilang Pak kapasitas produksinya tambah, beli mesin Pak. Saya bilang oh oke ya. Saya tanpa tanya Tuhan saya bilang iya. Saya tanpa tanya Tuhan apa yang harus saya beli, berapa besar, semuanya tanpa tanya Tuhan. Saya langsung kontak orang yang biasa bikin mesin buat saya suruh dia buat dan langsung dibuat. Yang paling goblok daripada yang paling gobloknya dari saya adalah saya tidak pernah hitung sama sekali semuanya. Nggak saya hitung. Begitu kemarin minggu lalu Sabtu datang mesinnya, masuk rumah pun nggak bisa saudara. Masuk pintu pun nggak masuk saudara. Sampai akhirnya saya harus sewa kren. Mesin 200 kilo saya sewa kren 3.500.000 untuk ngangkat itu apa mesin 7,7 ton untuk ngangkat cuma 200 kilo. Dan saya harus bayar uang saudara. Di situ saya ngomong Tuhan, kenapa ya kok saya tuh goblok banget. Dan Tuhan ngomong, apakah engkau pernah tanya aku mesin yang seperti apa? Seberapa ukurannya? Tahu saudara kemarin diuji coba, nggak kepake mesinnya. Mesinnya putarannya macet. Harus diperbaiki lagi saudara.
Hati-hati saudara, kalau engkau tidak tanya Tuhan, hati-hati. Hari-hari ini kebenaran firman Tuhan itu penting sekali. Saudara, saya mau nyimpang sedikit ya, nggak apa-apa ya, saya nyimpang sedikit. Saudara, hari-hari terakhir ini saya dikasih penglihatan Tuhan. Belum lama saudara, 3 hari lalu lah. Saya dikasih lihat Tuhan. Saya dikasih lihat ada orang kasih bagi-bagi Alkitab. Ketika saya lihat ternyata itu bukan manusia, itu Lucifer. Anda bisa bayangkan Lucifer bagi-bagi Alkitab. Nggak sedeng, apa coba? Geblek gak coba itu? Agar Lucifer tuh bagi-bagi kutuk kayak Ustaz, ini mah enggak Alkitab. Saya tanya Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Saudara, mari saya ajak kita buka Alkitab saudara. Oh, saudara, ini sebenarnya penting sekali saya mau sampaikan kepada saudara. Lihat di Yesaya, pasal yang ke-14 ayat 12 dan 13. Hari-hari terakhir ini Anda harus hati-hati. Anda harus nempel sama firman Tuhan. Anda harus kenali Tuhan melalui firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Siapa ini saudara? Lucifer. Hai bintang timur, ini si Lucifer, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan yang jauh di sebelah utara. Ketika saya dapat penglihatan ini, Tuhan katakan buka Yesaya tentang Lucifer. Ketika saya baca ini, nggak mudeng saudara. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan apa yang tadi penglihatan tadi nggak ada? Tapi Tuhan kasih lagi sebuah petunjuk saudara. Saya ditelepon sama salah satu yang ngurusin jadwal di AOC untuk pengajaran imam. Dia bilang, lu yang bagian jadwal nanti hari Kamis belajar ngajarin tentang the table of showbread. Meja roti sajian. Alah, Inggris aja lah. Meja roti sajian. Buka di Keluaran pasal yang ke-26 ayat 34-35. Keluaran 26 ayat 34 dan 35. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu, ini meja apa? Meja roti sajian. Haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu, meja roti sajian, haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Di situ ketika saya pelajari, saya lagi nyiapin firman Tuhan buat bahas tentang meja roti sajian sudah. Di situ saya tangkap ada satu kata yang sama, utara. Saya langsung berhenti, saya baca, saya tanya Tuhan lagi, apa Tuhan? Saya diberi pengertian. Saudara, itu meja roti sajian. Roti itu bicara tentang apa? Saudara, firman Tuhan berkata gini, manusia tidak hidup melalui roti saja, tetapi melalui perkataan yang keluar dari mulutku. Betul tak? Yang pertama. Kedua, pada awalnya adalah firman dan firman itu menjadi daging. Daging itu apa? Bicara tentang makanan. Makanan orang Israel dulu itu daging itu mewah, roti. Artinya roti ini, maka Yesus berkata, I am the bread of life. Roti ini bicara tentang firman Tuhan. Saya nangkep itu, saya tanya Tuhan lagi, apa maksudnya yang lebih dalam? Dan Tuhan berkata gini, hari-hari akhir ini, mimbar-mimbar gereja akan menjadi sumber penyesatan umat Tuhan. Saya kaget, sudah saya diam. Tuhan artinya akan ada banyak khotbah-khotbah yang isinya bukan firman Tuhan. Tapi isinya Alkitab, tapi bukan firman Tuhan. Gawat saudara. Saya coba tanya Tuhan lagi. Saya ingat saya lupa ayatnya saudara. Tapi ada ayat bilang ini. Di hari-hari akhir nanti akan sulit untuk nggak bisa menemukan firman Tuhan. Artinya apa? Di hari-hari akhir nanti tidak ada khotbah
yang murni dari Tuhan. Khotbah akan disesatkan. Saya mau tanya sama saudara, bagaimana cara menyesatkan orang Kristen? Kalau sekarang setan ini muncul di sini nih, ini misal ya, keluar asap hitam, keluar sosok, tarinya gede, tandukan, udah pasti nggak akan tahan lama. Ibu ini hanya mengelingkan wajah, semua berdiri, ambil tombak, golok, sate, tusuk gigi, semua akan dilemparkan, betul ya? Ada yang bawa ambil tabung gas LPG dilempar. Bom. Betul nggak? Tapi iblis akan menyesatkan kita. Firman Tuhan. Saya kaget sekali, Tuhan. Gimana? Sedangkan iblis itu tokoh, salah satu peran yang ada di Alkitab. Betul lah saudara? Artinya dia udah hafal Alkitab titik komanya. Anda gimana? Kita gimana? Hati-hati sudah. Persekutuan dengan firman Tuhan hari-hari ini. Ayo pupuk lagi saudara. Bahkan saya ngomong gini, Anda boleh baca Alkitab satu hari 30 pasal. Bagus, tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah gali firman Tuhan, kenali firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Yang terakhir paling puncak adalah alami. Karena ketika engkau mengalami, maka itu beda saudara. Beda. Anda masih bisa disesatkan kalau hanya sekedar membaca, seperti membaca komik saudara. Tapi ketika Anda mengalami, Anda bisa tahu mana yang benar. Saya ini merinding sudah serius. Karena ini pesan yang penting sekali. Karena hari-hari ini akan ada penyesatan yang menggunakan firman Tuhan. Kalau Anda punya hubungan dengan firman Tuhan itu sendiri, dan Anda tidak mengalami sendiri, saya khawatir saudara, kita jadi orang yang sangat mudah disesatkan. Sangat mudah disesatkan. Saya paling sebel kalau ada orang yang melakukan segala sesuatu, tindakan profetik dan lain-lain. Ketika ditanya, kamu tuh lakuin ini gimana? Oh, itu kata Ibu Panglima. Kok bukan kata Tuhan? Boleh saudara Anda dengarkan, tapi Anda harus ketika Ibu nyampaikan pesan Tuhannya, Anda tangkap, Anda erami, Anda alami. Tanya Tuhan, Anda harus punya hubungan karib dengan Tuhan. Anda harus dengar suaranya. Saya berkata sekali lagi, Anda harus bisa dengar suara Tuhan. Kalau hari-hari ini, di tempat ini masih ada orang yang, saya nggak bisa dengar suara Tuhan, deritamu. Serius, derita. Sengsara hidup Anda kalau nggak dengar suara Tuhan. Bukan perkara saya peka atau yang lainnya, yang pemimpin-pemimpin ini peka. Sebuah kita harus dengar suara Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata, domba-dombaku mengenal suara gembalanya. Kalau Anda nggak kenal suara Tuhan, Anda dombanya sopo. Ayo saudara hari-hari ini. Supaya Anda nggak kelihatannya engkau dengan Tuhan. Bagus. Jangan sampai saudara tabut itu diambil dari hidupmu. Jangan sampai tabut itu yang ada dalam hidupmu itu diambil. Hanya karena engkau kecewa dan hanya karena engkau enggak dengar suara Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Jangan sampai kita lakukan sekarap kita sendiri. Saudara. Lanjutnya saudara, yang ketiga, tadi kan kecewa. Saya nggak lama saudara, saya cepat. Kedua, apa tadi? Libatkan Tuhan, dengar suara Tuhan, kenali firman Tuhan. Yang ketiga saudara. Saudara mereka ini pergi dipimpin oleh 2 imam Dursila. Ini imam paling kurang ajar saudara. Yaitu, mereka ini ngambil, nyendok daging yang harus untuk persembahan, ambil yang terbaik buat dia.
lemak, sikat, ambil. Makan. Padahal firman Tuhan bilang lemak itu jatahnya Tuhan. Diambil, dimakan juga. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang boleh. Apalagi beli daging ini saya. Itu saudara diambil yang terbaik. Bahkan kalau Anda ada yang ngomong ini, Eli mah enggak, anak-anaknya doang. Salah, Eli juga. Ada nabi yang datang ke Eli negur kan. Kamu menggemukkan, di kata-kata menggemukkan, kamu makan. Iya, sama saudara. Mereka tidak memberikan, bahkan bukan memberikan, mereka mengambil bagian yang terbaik yang harus jadi jatah Tuhan. Hari ini pertanyaannya, apakah engkau sedang mengambil yang terbaik yang harusnya jadi jatah Tuhan dalam hidupmu? Kau pegang sendiri, kau makan sendiri. Hati-hati saudara. Nah kadang-kala kita nih misorientasi, nggak ngerti mana yang terbaik buat Tuhan, mana yang terbaik, yang baik buat kita, mana yang harus dikasih ke Tuhan, mana yang enggak. Saya mau cerita saudara, saya ini hari-hari terakhir ini sedang ditelanjangi dan benar-benar saya malu ngelihat diri saya sendiri saudara. Dulu ketika saya pelayanan, saya nggak punya usaha lah dulu, cuman hanya pelayanan aja. Duit ini kurang saudara, tapi saya tetap pergi kemana-mana. Saya pergi ke bangsa-bangsa, pergi saudara. Saya pergi ke pulau-pulau, pergi. Sampai terakhir, saya dikasih kepercayaan di NTT saudara. Tuhan bilang bikin sumur nak, bikin sumur. Saya beli mesin sumur, mesin bor sumur, kirim ke sana. Setiap kali gali lubang saya datang saudara. Mesin datang, saya datang ke sana. Padahal uang itu pas-pasan. Sampai bahkan minus saudara. Uang pribadi loh. Bukan uang kas, uang pribadi sampai habis. Saya tetap ngotot pergi ke sana. Beneran. Tapi ada di satu titik. Ketika Tuhan ini buka pintu berkat buat saya. Dan pintu berkatnya tuh enggak kecil tapi gede saudara. Akhirnya apa? Saya udah lihat mujizat Tuhan saudara. Oh di sana itu mujizat Tuhan. Orang gali sumur itu sekitar 1 bulan, 2 bulan. Tahu saudara, saya cuma berdoa sepakat Tuhan akan ada percepatan. 3 hari ketemu air. Harusnya 3 hari juga untuk dikuras supaya airnya jernih. Hanya 5 jam airnya jernih. Dan hari ini sudah bikin reservoir gede sekali. Dan airnya nggak habis-habis. Banyak dan luar biasa segar. Saudara. Di daerah yang sangat kering. Tapi saya gagal. Beberapa minggu yang lalu saya sudah baru bertobat saudara. Kenapa? Hanya karena saya ketika mau ke sana, mulailah diberlakukan rapid test antigen. Yang awalnya itu istri saya dulu, di antigen hanya karena ya kebutuhan aja, bukan karena mau pergi. Lalu dia cerita, aduh sakit sekali hidungnya, ditusuk-tusuk, diodok-odok. Saya dengar gitu, astaga. Saya mau pergi. Tuhan, di mana hartamu berada, disitulah hatiku berada tuh Tuhan. Saya kirim uang cukup banyak saudara. Kamu tuh bikin KKR, kasih makan orang-orang, ngali sumur, pakai uang pribadi. Lalu saya tidak pergi. Kenapa? Dengan alasan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya saudara, saya nggak pergi. Apakah saya terikat dengan uang? Enggak. Sejujurnya saya nggak mau ngomong, bukan sombong ya, apa adanya. Sejak saya diberkati, sejak itu pintu berkat, Anda tahu lah ya, sebagian tahu, yang nggak tahu ya sudahlah terserah. Saya nggak pernah ngasih kecil saudara. Dulu ngasih kecil, tapi sekarang ada orang sakit perlu uang. Saya bisa kasih bukan cuma ratusan ribu, tapi puluhan juta dengan sangat enteng, sangat mudah.
Nggak ada nyeri-nyerinya, nggak ada. Kalau dulu kalau ngasih nyeri banget. Tapi justru ternyata kalau nggak memberi dengan nyeri itu yang paling berharga, saudara. Jadi kalau Anda yang uangnya pas-pasan ngasih, pas lagi nabur nyeri, itu bagus. Semakin nyerinya ngilu, bagus saudara. Iya. Tapi ketika itu sudah Tuhan ngomong sama saya terakhir. Yang paling saya bikin bertobat total, itu kemarin Ibu Iin sharing di mana? Pokoknya di pemimpin Bahtera. Kamu akan disodori banyak hal. Saya bilang, iya ya aku kayak disodori. Saya bertobat, ternyata yang terbaik itu gak cuma perkara engkau bisa ngirim uang, tapi badanmu, dagingmu datang. Jadi anda nih yang lagi disuruh mau pergi, kan bangsa-bangsa kan udah selesai. Kalau disuruh ke provinsi lagi, aku duit aja, tanya Tuhan. Jangan-jangan gak cuma duit sama badanmu pergi ke sana. Saudara, mari jangan tahan yang terbaik dari hidupmu, berikan ke Tuhan. Kalau engkau tahan, maka yang terjadi adalah Tuhan beserta, tapi belum tentu Dia berkenan. Tanya Tuhan, saudara. Cari yang terbaik dari hidupmu, beri ke Tuhan. Beri ke Tuhan. Saya sudah memutuskan, oke, aku bertobat. Saya sudah tentukan tanggal saya akan pergi lagi ke sana. Mau ditusuk apa terserahlah. Tapi yang pasti sudah mari beri yang terbaik. Sudah kalau Anda tidak tahan kalau Anda cuma tahan yang terbaik, Tuhan juga tahan yang terbaik buat Anda. Percayalah. Kelihatannya klise, saya ngalami, saudara. Saya sangat mengalami yang namanya ketika engkau berani mempersembahkan yang terbaik, Tuhan tidak akan diam. Suatu hari saya sedang siapin khotbah, saudara. Saya pakai tablet, namanya tablet Samsung Galaxy S6. Yang ngerti teknologi, ngerti gadget, tahulah. Enak banget. Itu satu tablet bisa 4 Windows. Jadi saya bilang Windows yang sebelah sini, Alkitab, catatan, Mbah Google, dan kamus-kamus. Wah, enak banget, saudara. Saya dengar, kalau nyiapin khotbah itu rasanya nikmat sekali. Duduk di dekat pembakaran daging, buka tablet, doa, belajar firman Tuhan. Enak sekali. Kadang satunya YouTube, dengerin khotbah-khotbah orang luar, dengerin saya catat satu-satu, saudara. Enak sekali. Pada waktu saya siapin khotbah, Tuhan ngomong gini, enak ya pakai itu? Wah, enak Tuhan, thank you ya Tuhan ya. Cie. Lalu dia bilang gini, itu loh teman kamu Chris. Oh iya, Chris luar biasa itu. Chris ini by the way, saudara saya di AOC lagi banyak pewahyuan, saudara. Itu loh, kasihan Chris. Ini apa Tuhan? Kamu tahu kan tabletnya? Oh iya, tablet Samsung zaman Nabi Purbakala, saudara. Dia kan sudah sering ngeheng. Itu Tuhan ngomong, ya aku tahu Tuhan. Tahu sih, tapi pura-pura nggak tahu. Aku tahu Tuhan. Tuhan gini aja. Kalau memang engkau kasihan, kasih dia yang baru Tuhan. Padahal kalau Tuhan mau Tuhan ngasih yang baru, ngapain ngomong sama saya? Logikanya gitu kan? Kan saya kan kadang-kadang sama Tuhan dia pura-pura nggak tahu lah kan. Lalu Tuhan ngomong gini, kamu kasih ke dia rela nggak? Enggak. Loh enggak lah. Loh saya ini belum lama saya pegang. Belum ada 2 bulan. Saya baru terima ini. Saya baru menikmatinya bagaimana bermanfaatnya saya untuk menyiapin khotbah, belajar firman Tuhan. Kurang rohani apa saudara? Ini bukan cuma tablet biasa, ini holy tablet. Tapi Tuhan bilang kasih nak, rela enggak. Tapi kalau engkau yang suruh, sekali lagi saudara, kalau Anda tanya, saya itu rela enggak. Tapi cuma satu modalnya, nurut aja lah. Ya udah, langsung detik itu saya ambil USB, saya save semua data saya, semua tulisan saya save semua. Udah gitu saya master reset, saya ambil dusin saya telepon. Kamu di mana? Surabaya, cepat pulang. Lagi pelayanan. Nyiksa loh.
Ya kan semakin lama kan berarti kan semakin saya dipegang itu kan gak enak saudara. Kalau lepas kan ya udah. Seminggu kemudian dia datang, dia pulang. Saya kasih, buat lu. Oh jangan gak usah. Lah mati gak usah apanya sih. Baik, singkat cerita diambil sama dia. Itu jujur hari itu yang itu barang yang terbaik buat saya untuk nyiapin khotbah. Udah itu. Ketika saya kasih ya udah kembali lagi khotbahnya belajarnya pakai handphone kecil. Baca Alkitabnya pakai itu. Nyiapin khotbahnya pakai handphone kecil. Udah. Selesai sudah. Tapi kalau Tuhan melihat kita berani melepas yang terbaik. Dia juga tidak akan berhenti melepas yang terbaik buat kita. Hanya butuh waktu 2 minggu. Tanpa saya cerita, saya nggak pernah kesaksian ini saudara. Saya kesaksian udah terjadi kan. Saya diam aja. Hanya dalam 2 minggu ada 1 orang minta alamat saya. Saya kasih. Dia ngomong apa pas saya pikir mungkin mau kirim kue nastar atau apa kan ya. Datang 1 dus tablet yang lebih baru. Galaxy Samsung S7 Plus. Ntar dulu, belum, masih terlalu prematur tepuk tangannya. Kalau kita berani sudah mempersembahkan semua yang kita suka, yang terbaik ke Tuhan, Tuhan gak akan diam. Anda tahu sudah, ada 1 orang datang ke saya. Minta konseling dari Jakarta datang ke Bandung. Pak Jo, boleh gak saya ketemu konseling? Yuk, boleh. Ngobrol. Dia bilang, Pak Jo, kalau siapin belajar Alkitab pakai apa? Kok bisa nanya itu? Oh saya ada Samsung. Pak Jo harus tulis buku. Oh enggak, saya enggak suka tulis buku. Tulis khotbah aja tuh perjuangan kok. Pak Jo harus ya, saya kasih sesuatu buat Pak Jo bisa tulis banyak hal. Saya udah punya Galaxy S7 Plus, udah itu saya suka banget sudah. Enak banget. Tapi dia paksa, dia ajak saya pergi. Dia dudukin saya di kafe. Saya cuma berdua sama anaknya sama istrinya. Dianya pergi. Dia datang, dia bawa 1 saudara. Mac Air. Apple MacBook Air saudara. Dikasih ke saya bilang, gua nggak butuh. Apalagi ini, gua nggak ngerti cara pakai laptop aja kagak ngerti. Gua nggak butuh. Gak apa-apa Pak, nanti Bapak pasti akan gunakan ini. Ya udah dah. Masa ditolak? Saya terima, saya pulang. Begitu saya pulang, saya taruh di meja. Istri saya datang, teng. Oh, laptop baru, warnanya emas, aku suka. Untuk aku ya, lah, ya udah. Saya pikir, kan saya masih punya 1, ya toh, ambil. Sudah 3 hari kemudian dia orang nanya, gimana Pak? Bapak enak nggak pakai Apple, pakai MacBook Pak? Saya nggak tahu. Loh, diambil istri saya. Bapak gimana dong? Ya udah nggak apa-apa, saya kan ada Samsung S7 Plus. Ya jangan gitu Pak. Saya minta alamat. Buat apa alamat? Pokoknya saya mau kirim. Saya nggak kasih alamat saudara. Nggak ngerti gimana caranya dia cari alamat saya. Dia kirim 1 orang. Dia datang bawa MacBook Pro 1 lagi saudara. Saya nggak butuh. Saya sudah punya 1 nih udah. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Tuhan tidak pernah berhutang kalau Anda berani beri yang terbaik. Iya saudara. Orang yang sama ngajak saya retreat saudara. Suruh saya khotbah cuma di 12 orang. Setelah pulang itu ada 1 orang ngasih lagi 1 barang sama saya saudara. Pamer boleh gak pamer? Ini handphone bisa tekuk-tekuk tuh. Saya nggak tahu, saya terima aja.
Sampai ke rumah, nggak akan, kalau Tuhan nggak bilang tabur, nggak akan tabur. Sampai saya di rumah, saya searching, ini handphone apa? Saya searching ternyata Samsung Galaxy Fold 2. Saya cari lagi, harganya berapa? 33 juta, ya Allah. Tapi satu saudara, ya, bukan itunya lah ya, itunya nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting serius. Nggak penting tapi nggak akan ditabur juga, nggak penting. Tapi yang penting ini, ketika Anda ngerti apa yang Anda tahu, yang terbaik, dan Tuhan minta yang terbaik dari engkau, let it go. Ketika engkau lepaskan apa yang Tuhan minta yang terbaik dari hidupmu, dia nggak usah nunggu Anda minta, dia tahu engkau mau apa, engkau suka apa, kasih semua. Jujur sama Tuhan. Tapi yang penting satu, jangan terikat. Udah gak usah bisik-bisik. Mari saudara, ayo berani beri yang terbaik. Hari itu saudara, karena mereka tidak beri yang terbaik, Hofni dan Pinehas justru ambil curi yang terbaik. Mereka mati. Imam Eli dengan anaknya mati. Jatuh, lehernya patah, mati juga. Mari saudara, apakah Anda bersama dengan Tuhan saja? Atau Anda bersama dengan Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita. Amin saudara. Dengar suara Tuhan. Pelajari firman Tuhan, gali saudara. Lagi satu yang saya terakhir saudara. Anda jangan berpikir Anda baca Alkitab banyak itu lalu Anda akan merdeka. Enggak. Karena firman Tuhan bilang gini. Kebenaran yang engkau apa saudara? Ketahui, kata ketahui yang engkau mengerti, yang kau paham dan yang kau alami. Itulah yang akan memerdekakan kita. Anda baca Alkitab 100 pasal sehari pun tanpa pengertian dan tanpa pengalaman pribadi dengan firman itu sendiri, itu akan menjadi sia-sia. Tuhan terima kasih hamba sudah bicara Tuhan. Tapi Engkau pasti akan bicara terus kepada kami Tuhan. Buat kami telinga kami terbuka terus sama suaramu Tuhan. Buat telinga kami terus terbuka mendengar suaramu Tuhan. Buat mata kami terus terbuka melihat Engkau, memandang kepadamu. Dan buat hati kami terus nempel sama Engkau, tidak terpisahkan. Sampai waktunya kami bersama dengan Engkau selamanya. Kami terus mengarahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah namamu, segala pujian hormat bagi namamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin.